Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu di pembelajaran matematika meskipun kita bertemunya masih tatap maya. Tidak apa-apa, mohon maaf hari ini Pak Adit belum bisa hadir ke dalam kelas sehingga Pak Adit khusus membikinkan video pembelajaran ini untuk kelas kalian. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Kita langsung saja, silakan ini judulnya kalian tulis dulu ya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Dipunyai X1 dan X2 itu adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan ABC itu adalah elemen dari bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Maksudnya apa? Di sini suatu persamaan kuadrat kalau kita hitung menggunakan cara faktorisasi berarti hasilnya adalah X1 dan X2. Maksudnya seperti itu. Di sini akan berlaku dua rumus, yaitu rumus jumlah dan hasil kali. Rumus jumlah itu kalau misalkan X1 dan X2-nya kita jumlah, rumusnya adalah min B per A. B itu dapat dari sini, ya, yang A yang ini. Kemudian kalau hasil kali itu X1 kali X2, rumusnya C per A. Rumusnya hanya ada dua ini. Rumus jumlah sama hasil kali. Kalau dijumlah, berarti X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Oke, silakan kalian tulis dulu. Nah, kita ke contoh soal yang pertama. Dipunyai persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 10x dikurangi 8 sama dengan 0. Memiliki akar-akar X1 dan X2. Hitunglah X1 ditambah X2 dan X1 dikalikan X2. Berarti untuk menyelesaikan soal ini berarti kita harus menentukan nilai A, B, C-nya berapa. Ya. A itu berarti koefisien dari X pangkat 2 yaitu 2. Kemudian B itu adalah koefisien dari X-nya yaitu 10. Dan C adalah konstanta yaitu negatif 8. Pertanyaannya adalah X1 ditambah X2 dan X1 dikalikan X2. Seperti rumus yang telah kita pelajari tadi, kalau dijumlah X1 tambah X2 itu rumusnya adalah min B per A. Ya, berarti min B-nya adalah 10, A-nya adalah 2. Sehingga 10 bagi 2 itu 5, ada minnya sehingga min 5. Kemudian kalau dikalikan X1 dikalikan X2, tadi rumusnya adalah C per A. C-nya kita ketahui bahwa hasilnya negatif 8 dibagi dengan 2. Min 8 per 2 berarti min 4. Seperti itu. Ya. Sekarang kita lanjut. Contoh soal yang kedua. Ini agak sedikit susah ya. Dipunyai persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 12 sama dengan 0. Memiliki akar-akar X1 dan X2. Hitunglah X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Secara rumus kita tadi belum menemukan rumus yang ini toh. Belum ada. Jadi kita nanti akan bekerjanya dari apa yang telah kita ketahui, ya. Kita hitung dulu A-nya. A-nya adalah koefisien X kuadrat berarti 1, B-nya 5 dan C-nya adalah 12. Sekarang kita hitung X1 tambah X2-nya. Rumusnya adalah min B per A. Berarti min B-nya adalah 5, A-nya 1. Berarti min 5 per 1 berarti min 5. Ya. X1 kali X2 rumusnya adalah C per A. C-nya berapa? 12. A-nya 1. 12 per 1, 12. Nah,
Sekarang kita akan membawa apa yang telah kita temukan tadi, yaitu ini, untuk menuju ke jawaban. Bentuk pertanyaannya adalah X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Bentuknya itu mirip dengan ini. Nah, sehingga ini kita kuadratkan, sehingga kalau kuadrat kita kalikan sebanyak 2 kali, berarti X plus 1, maaf, X1 ditambah X2, yang ini dikalikan sebanyak 2 kali, seperti ini. Ya, loh Pak, kenapa harus dipangkatkan 2? Ya, karena kita mengarahnya ke jawaban. Maaf, kita mengarahnya ke pertanyaannya ya. Karena X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 itu mirip kalau ini kita kuadratkan seperti itu. Kalau kita kalikan sebanyak 2 kali, otomatis kita berlaku perkalian pelangi ya. Sehingga X1 kali X1 apa? X1 pangkat 2. Kemudian X1 dikalikan X2 itu adalah ya X1 X2 ya. Kemudian X2 X1. Nah, di sini untuk yang X2 X1 mari kita posisikan sama seperti yang di depan ya. Berarti X1 X2. Kemudian terakhir X2 dengan X2 adalah X2 pangkat 2. Yang depan kita masih tulis lagi ya. Yang depan kita tulis lagi. Berarti X1 ditambah X2 tapi dipangkatkan 2. Sudah. Kita coba masukkan angka yang telah kita temukan tadi. X1 tambah X2 ini hasilnya adalah min 5 ya. Berarti di sini kita tulis min 5 pangkat 2. X1 pangkat 2 nggak ada ya. Ditambah ini X1 X2-nya sudah ketemu ya. Berapa? 12. Ditambah X1 X2 lagi, 12 lagi. Ditambah X2 pangkat 2. Kita hitung min 5 pangkat 2, berarti min 5 kali min 5. Min kali min plus 5 kali 5, 25. Nah, kemudian X1 pangkat 2 ditambah 12 tambah 12 yaitu 24 ya. Ditambah X2 pangkat 2. Tapi kita bedakan nih 24-nya. Jadi 25 min 24 hasilnya adalah X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. 25 kurangi 1. 1. Sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, cocok dengan pertanyaannya yaitu X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Hasilnya berapa? 1. Ya. Silakan kalau masih belum paham coba putar kembali videonya ya. Kita next ya ke contoh soal berikutnya. Nah, di contoh soal yang ini agak berbeda. Dipunyai persamaan kuadrat 4x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah 2 sama dengan 0. Memiliki akar-akar X1 dan X2. Hitunglah 1 per X1 dan 1 per X2. Kita tulis dulu A, B, dan C-nya. A-nya berapa? 4, ya kan? B-nya negatif 8 dan C-nya adalah 2. X1 ditambah X2 rumusnya min B per A ya. Kemudian min B-nya tadi min 8. Kemudian A-nya 4. Min sama min plus ya. Jadi 8 per 4, 2. X1 kali X2 berarti kan C per A. C-nya berapa? 2. A-nya 4. 2 sama 4 bisa dikecilin lagi, yaitu tinggal dibagi 2, hasilnya 1 per 2. Lanjut, ya. Penjumlahan bentuk pecahan. Ya, berarti kita harus menyamakan penyebutnya ya. Ya tak? Kita samakan penyebutnya. Karena penyebutnya itu X1 dan X2, berarti penyebutnya ya tinggal kita kalikan saja. X1 kali X2.
Untuk mencari yang atas berarti yang ini ke sana, berarti nanti prosesnya dibagi, kemudian ke atas prosesnya dikali. X1, X2 dibagi X1. Berarti X1 kan sama, berarti hilang menjadi X pangkat, maaf, X2. X2 dikalikan 1, X2. Ditambah X1, X2 dibagi X2. X2-nya sama, berarti hilang, tinggal X1. X1 dikalikan 1, X1. Nah, X2 ditambah X1 itu hasilnya sama seperti X1 ditambah X2. X1 tambah X2 tadi hasilnya adalah 2. Ya. Kemudian X1 dikalikan X2 hasilnya 1/2. 2 dibagi 1/2. Nah, setahu saya, seingat saya dulu waktu di SD, kalau seperti ini berarti 2, kemudian yang bagi yang ini kita ubah jadi kali, kemudian yang bawah dibalik 2/1. 2 kali 2, 4. 4/1, 4. Ya. Berarti jawabannya adalah 4. Ya. Dah, tadi sudah ada 3 contoh soal ya. Yang pertama itu yang gampang, hanya seperti ini. Kemudian yang kedua itu agak sedikit susah dan yang ketiga ini menurut saya lebih gampang ya. Tinggal nanti kalian belajar mengenai operasi-operasi dalam bentuk matematika. Kalau ini penjumlahan, penjumlahan pecahan seperti ini. Nah, untuk memperdalam materi ini, nah di sini sudah ada 5, 5 soal ya. Nah, nomor 1 pertanyaannya X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Ya, ini gampang. Kemudian yang nomor 2 berarti sama seperti di contoh yang ketiga, ya. Sama dengan contoh yang ketiga. Yang ini sekarang. Nah, ini. Yang ketiga. X1 pangkat 2 dikurangi X2 pangkat 2. Yuk, silakan diskusi sama teman-temannya, ya. Kemudian yang ini juga sama nih. Yuk, silakan diskusi sama teman-temannya. Kemudian yang kelima, ya iki. Yang kelima itu juga sama. Sebenarnya gampang. Ya, silakan bisa diskusi sama teman-temannya. Ya, ada 5 soal ini. Silakan 5 soal ini dikerjakan di buku tugas. Nanti dikumpulkan. Ya, 1, 2, 3. Silakan di pause dulu, ditulis soalnya. Kemudian nomor 4 dan nomor 5. Ya, jika nanti semisalkan dalam mengerjakan soal ini ada kesulitan, silakan boleh WA Pak Adi, tidak apa-apa. Nanti akan saya bantu, ya. Terima kasih atas perhatiannya kalian pada hari ini. Mohon maaf jika penjelasan Pak Adi masih ada yang kurang. Jika masih ada yang kurang maupun salah, silakan bisa memberitahu Pak Adi melalui WA, ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga mengerjakannya lancar dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya. Ya, oke. Terima kasih untuk pagi hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.